Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Afrilia, semester 4, Prodi PAI kelas Bojong Asih. Izin mempresentasikan makalah media dan sumber belajar PAI di pendidikan non-formal atau PAUD. Pembahasan pertama, pengertian media dan sumber belajar PAI. Media pembelajaran adalah alat, sarana, atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. B. Karakteristik pembelajaran PAI dan PAUD. Pembelajaran PAI pada anak usia dini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat konkret dan sederhana. Kedua, menggunakan metode bermain sambil belajar. 3. Menekankan pembiasaan, misalnya doa sebelum makan, doa sebelum belajar. Selanjutnya dilakukan melalui keteladanan guru, dan yang terakhir mengutamakan pengalaman langsung. Materi PAI di PAUD biasanya meliputi pengenalan Allah dan ciptaannya, doa sehari-hari, kisah Nabi, akhlak terpuji, praktik ibadah sederhana seperti wudhu dan sholat. Selanjutnya ada C, jenis media PAI di pendidikan non-formal. Beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI di PAUD antara lain, yang pertama ada media visual seperti poster rukun Islam dan rukun iman, gambar tata cara wudhu, flashcard huruf hijaiyah, buku cerita Islam bergambar. Yang kedua ada media audio. Contoh media audio ada lagu anak Islami, rekaman doa-doa pendek, serta murotal Al-Quran. Dan yang terakhir ada 3 media audiovisual, video animasi kisah Nabi, video praktik wudhu dan sholat. 4 media konkret atau alat peraga seperti miniatur masjid, peraga gerakan sholat, boneka tangan untuk cerita Islami mengoptimalkan potensi anak. Dan yang terakhir ada media lingkungan. Nah, contohnya itu seperti kunjungan ke masjid, praktik langsung, berdoa bersama seperti sebelum belajar, sebelum makan, terus pembiasaan salam dan menjabat tangan jika bertemu guru, orang yang lebih tua. Selanjutnya ada D, fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran PAI. Penggunaan media dalam pembelajaran PAI di PAUD memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mempermudah pemahaman anak. 2. Menarik perhatian dan minat belajar. 3. Membantu anak mengingat materi lebih lama. 4. Mengurangi kebosanan. Dan 5. Membantu guru menjelaskan materi yang abstrak menjadi konkret. Media yang tepat dapat membantu anak memahami konsep keagamaan secara menyenangkan dan tidak membebani. Itu sangat perlu di PAUD ya. Selanjutnya kita masuk ke penutup. Nah, untuk kesimpulannya yaitu media dan sumber belajar memiliki peranan penting dalam pembelajaran PAI di pendidikan non-formal, khususnya PAUD. Media pembelajaran membantu menyampaikan materi agama secara lebih konkret, menarik, dan mudah dipahami oleh anak usia dini. Jenis media yang dapat digunakan meliputi media visual, media audio, media audiovisual, alat peraga konkret, serta lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan minat belajar, membantu pemahaman, dan menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Guru berperan penting dalam memilih dan menggunakan media secara kreatif agar pembelajaran PAI menjadi menyenangkan dan bermakna bagi anak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.